Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, dan salam tidak mengantuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bersyukur. Pekan lalu tidak sempat maksimal ya karena bersamaan dengan kegiatan. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik, Kita Pak. baik. Masih ada kue lebaran kah? Ini, Pak. Mana kue Jusman? Kasih lihat kan di situ. Wih, tunggu, Pak. Meluncurkan sebentar. Kalau bawah juga jauh sekali. Kalau Jusman kan dekat Ji. Wih, masih banyak. Bagi dong, Kak Jusman. Pertama ini, Pak, di sekolahnya orang. Oh, Itu, Pak. Masih ada lagi. bukan apa yang kau punya. Ada. Ada ya, Pak, di rumah. Jauh rumah, tapi rasanya dekat-dekat kaki ya. Oke, baik. Kemarin kalau tidak salah kita sudah di topik satu ya. Topik satu, siklus satu di. Gitu ya, Wahyu. Siklus 2, Pak. Sorry. Topik Siklus 2, Pak. Nah, topik Siklus 1, 2. siklus 2. Sekarang masuk topik 2. Selesai itu kemarin. Halo. Saya anak kelas ini yang paling santai di. Kita Ji kalau bilang Ki kasih kencang-kencang sedikit ya kita kencang-kencang. Kalau topik 1 kemarin kan sampai LK berapa itu saya minta? Pak Jusman, Pak Wahyu. Kalau ya LK berapa kemarin terakhir? mulai Lupa. Nggak dikerjain mungkin. Aduh. Tidak lihat LK-nya, Pak, cuma lihat mulai dari diri dan eksplorasi konsep di topik Oh, satu. tidak bisa kan di dalamnya ada LK, berarti tidak dikerja dong LK-nya. Sampai LK 13, Pak. Kemarin. LK 13 karena LK selanjutnya itu kan yang untuk yang apa ribut sekali ini deh. Dulu nah. Oke, baik kan untuk yang topik 1 itu kan kita materinya itu kan di ini Cultural Responsive Teaching atau CRT. Itu ya Cultural Responsive Teaching atau CRT. Nah, yang penting sebenarnya itu adalah bagaimana implementasi atau contoh penerapan pendekatan ini dalam modul. Nah, saya lihat kalau di LK itu kan hanya observasi. Ya, Nurwalia ya, sudah dikerja. Itu kan hanya observasi keterlaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan CRT itu. Sama juga kemarin TRAL apa ya? Teach and Direct Level. Nah, persoalannya apakah teman-teman mampu tidak menerapkan itu?
Nah, kalau saya lihat itu yang di LK-LK itu hanya itu observasi keterlaksanaannya. Ya, kita eksplorasi dulu lah. Sampai di mana sih pemahamannya teman-teman daripada kita lanjut terus. Coba siapa yang bisa menjelaskan itu sebelum masuk ke CRT. Karena nanti itu kita akan masuk lagi ke diferensiasi. Istilah-istilah ini sudah didapatkan di semester 1 loh. Jadi saya sebenarnya sudah anggap tuntas itu. Jadi sekarang ini teaching and direct level, CRT, cultural responsive teaching, diferensiasi, termasuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itu sudah di semester 1. Biar minum pada silver ke silver ke itu yang akan apa api. Iya, ngapa silver kan Jo? Ngapa nanti dia anu apa ya latihan silver kan? Aduh Pak Ilham, ngapa nih Pak Ilham si Hayan nih? Kemain nih. Siapa anu hot di situ? Itu dulu, Wahyu. Sudah di Pak Ilham, sudah ya? Lagi di anu ini Pak, lagi di Makassar ini Pak. Oh di Makassar. Alhamdulillah. Lagi mobile atau lagi apa? Lagi Lagi ini Pak, carikan motor orang tua ya. oh iya iya. Ya. Jangki anu supaya bagus gitu motor yang kita carikan, jangki dua. Jadi pekerjaannya fokus ki. Oh iya Pak. Iya Pak, selalu dia Pak, selalu fokus dia. Alhamdulillah. Nah, fokus ki. Jangan sampai aktif tongki. Saya tanya tuh bukan saya tanya kita di apa itu teaching and direct level, bagaimana penerapannya. Nah sambil memiliki motor ada. Nah, balas nanti. Ada ji anu Pak, saudara saya. Oh, Sama ji saudara. sama sih. Iya Pak. Oke, oke, oke. Oke. Makasih Pak Ilham, hati-hati Ki. Oh iya Pak. Nah, ya tak mood Ki paling. Oh iya Pak, iya Pak. Hampir kebilang tak mood Ki paling sayang. Baru ingat laki-laki paling. Oke, Jusman. Siapa yang bisa? Ibu Erna bisa disampaikan, dijelaskan kembali apa yang Ibu Erna atau Mbak Erna atau Daeng Erna pahami tentang teaching and direct level. Sebelum kita masuk ke cultural responsive teaching. Silakan. Erna Kusumaningrum. Tidak ada nama yang lain toh? Kalau menurut saya Pak, pendekatan teaching at the right level, pendekatan yang digunakan guru dengan memfasilitasi beragam kebutuhan siswa di kelasnya, apa yang dia butuhkan, ataukah perbedaan gaya belajarnya, atau kebutuhan peserta didik di dalam kelas, sehingga setiap siswa yang memiliki perbedaan tersebut bisa melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Mungkin itu saja, Pak. Tepuk tangan tahu. Ayo Pak Jusman. Pak Jusman, mana beng kopi anuta? Kue tanah bilang Pak Bakti. Ada bui, masih banyak Pak Bakti, masih 5 toples beng. Nah, kuenya orang.
Oke. Siapa lagi yang bisa kalau Ibu Nurwaliah coba? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan dari tugas-tugas yang kemarin itu, yang saya pahami itu terkait dengan teaching at the right level itu merupakan eh, pendekatan di mana menekankan pada pentingnya memahami kebutuhan siswa secara spesifik, Pak, dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu harus mengenal siswa secara personal dan memahami tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pendekatan ini digunakan guru agar dapat memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai kemajuan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak, yang saya pahami. Saya kembalikan ke Bapak. Oke. Kayaknya perlu kita refresh ulang ini. Apakah saya yang tidak terlalu maksimal atau terlalu dalam memahami, atau ada miskonsepsi? Karena dari penjelasan dua temannya itu hampir tidak bisa dibedakan mana yang berdiferensiasi, oke, mana cultural responsive teaching, mana ini TARL itu, teaching at the right level itu. Hampir memang sama. Cuma kan pasti ada ciri khasnya. Jangan sampai kita misalnya tentang gaya belajar apa dan seterusnya, apakah dia masuk itu di gaya diferensiasi atau masuk di teaching direct level. Ada yang bisa punya komentar? Ini yang sampai sama ini. Kan dalam kurikulum Merdeka kan ada beberapa istilah itu. Tidak apa-apa ya saya gitu. Tampil Mi, nanti bosan ki kerja LK. Ini di topik 2 ada 4 LK kalau tidak salah lagi. Kelihatan Ji? Iya Pak, tampil Pak. Yang gagah Ji tampilannya, mana gagah dengan saya? Kita putar. Ini ya, yang baru kita, ini saya tidak sempat masukkan yang tadi, yang responsive cultural teaching itu. Jadi ada beberapa istilah dalam KM ya, kurikulum Merdeka. Misalnya kalau yang berpusat pada peserta didik itu kan istilah sudah sering kita dapatkan di kurikulum K13 atau student centered learning, itu kan yang biasa itu. Kalau termasuk misalnya yang pembelajaran yang menyenangkan, ini kan juga adalah istilah-istilah yang sudah lama, misalnya dulu implementasinya itu misalnya Pakem atau Paikem. Nah, ini pembelajaran sosial emosional.
Nah, cuman yang paling penting itu saya cuma ingatkan, kita tidak bisa melangkah ke istilah-istilah ini, pendekatan-pendekatan misalnya TARL itu berdiferensiasi, yang apalagi itu cultural responsive teaching itu kalau tidak teman-teman tidak memahami atau mendalami prinsip pembelajaran KM itu. Saya mau tanya siapa ya? Siapa coba? Fitriana mana? Oh jangan dulu Fitriana. Saya mau tanya yang tidak on cam. Mana? Firly Mulyani. Firly Mulyani. Bisa disebutkan salah satu contoh prinsip pembelajaran? Baik. Jadi prinsip pembelajaran yaitu berpijak pada harapan tujuan pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Salah satu contoh saja prinsip. Salah satu prinsip dari 5 itu saya minta. Apa kira-kira? Pembelajaran sepanjang hayat. Oke, itu salah satunya pembelajaran sepanjang hayat. Contoh penerapannya dalam kelas coba gimana? Misalnya kalau dibuatkan atau diimplementasikan dalam modul. Misalnya di dalam kelas yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama atau melakukan sebuah kolaborasi atau bisa dengan memberikan pertanyaan pemantik atau mengajarkan pemahaman yang bermakna kepada peserta didik. Ya, itu yang penting teman-teman, karena sebenarnya hakikatnya prinsip pembelajaran itu sudah mengakomodir semua ini. Teaching and direct level, berdiferensiasi, esensinya sudah masuk di sini. Cuma memang ini lebih di apa ya? Lebih spesifik lagi penggunaannya atau implementasinya di teori-teori ini. Siap. Thank you, nah. Ini kan diantaranya. Ini kan kalau mau tahap perkembangan tingkat peserta didik dan capai ini kan kita berbicara tentang teaching and right level, ya toh? Fase, termasuk tentang karakter peserta didik, berarti kita bermain atau berbicara tentang konsep diferensiasi. Jadi kalau teman-teman paham tentang alur dan prinsip pembelajaran itu pasti semuanya ini. Karena jangan sampai kita tumpang tindih pemahamannya. Nah, kalau ingat ya, teaching and direct level itu kita percepat ya. Ini dia tentang capaian. Pakai mi, bawa mi. Tentang capaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kalau dia misalnya kalau dia teaching ya, TARL itu tentang capaian atau kemampuan, tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai fase-fase itu.
Ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi bisa saja kemampuan antara satu dan yang lain itu beda-beda. Si A, si B. Kenapa bisa berbeda? Nah, baru kita masuk. Mungkin karena dia perbedaan sudah masuk ke berdiferensiasinya misalnya. Jadi mungkin asesmen dan seterusnya juga 2-3 dari kelas itu juga berbeda untuk asesmennya. Jadi saling terkait. Nah, ini kalau berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi itu di semester 1 juga sudah saya sampaikan, tapi bukan di kelas ini ya. Ada 3 ini nih. Ini saya yang kita ingat teman-teman kalau diferensiasi. Konten, proses, dan produk. Nah, cuman perlu dioperasionalkan. Contoh dalam kontennya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan produknya seperti apa. Itu. Ya, saya tidak mau terlalu panjang lebar bicara teori di eksplorasi konsep karena di LMS itu kan sudah ada petunjuknya. Nah, kalau dia di topik 2, ya topik 2 ya kalau tidak salah ya. Topik 2 tentang budaya itu, responsif cultural teaching atau teaching responsif ke apa itu, terbalik-balik. Jadi pada intinya adalah landasan budaya. Sebenarnya ini bukan konsep lama, konsep baru juga. Ini adalah konsep lama. Kalau teman-teman dulu ada pembelajaran multikultural dan seterusnya, saya baca dari akar teori-teori yang mendasari ini, istilah ini sebenarnya diambil dari teori yang sama. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Nah, cuma memang untuk selama ini istilah tentang pendidikan multikultural itu untuk di tingkat-tingkat lokal itu yang masih homogen itu mungkin belum terlalu maksimal diterapkan karena pikirannya ngapain kita mau terapkan itu sementara budaya dan karakter peserta didik itu masih homogen lah dari sisi tradisi karena sama-sama orang Bugis dan seterusnya. Cuman persoalannya yang membedakan di responsi cultural teaching itu adalah setidaknya untuk di kurikulum K3 kurikulum Merdeka ini teman-teman diharapkan betul-betul dalam proses pembelajaran atau materi dan konten-konten pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai budaya yang ada di tempatnya teman-teman. Tapi sekali lagi sebenarnya ketika misalnya pendekatan kontekstual teaching and learning kita pakai itu juga sudah mengakomodir di situ. Itu hanya sekilas ya teman-teman untuk mengingatkan tentang materi-materi kita, tapi jangan sampai tumpang tindih ya, istilah-istilah dan konsep-konsep itu. Harus teman-teman bisa bedakan mana teaching and direct level, mana cultural responsive teaching atau CRT, mana pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya lihat untuk di topik 1 itu adalah cultural responsive teaching ya, bagaimana penerapan atau menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk cultural responsive teaching di sekolah dasar. Cuma persoalannya sekali lagi setelah kita lihat itu hanya kebanyakan teman-teman diminta di LMS untuk mengerjakan LK yang LK-nya itu hanya observasi. Tidak atau belum spesifik ke bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran di dalam modul itu atau di RPP. Dan saya
berani mengambil kesimpulan, teman-teman di sini mungkin belum bisa untuk menyusun CP, ATP dan seterusnya di modul, atau belum pernah lihat apa ya supaya cepat dipahami, RPP model kurikulum Merdeka, modul ajar. Jadi kalau berbicara tentang modul ajar berarti kalau di K13 itu RPP. Sudah pernah lihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang sampai di mana Mianuta? Yang LKT itu sudah selesai itu yang topik 1. Kemarin saya tidak masuk itu. Saya minta. Sudah. Sampai di mana Mas Wahyu? Alhamdulillah saya sudah Pak berkat contekan dari Ibu Nur Awalia. Oh. Sudah ya, bisa ditampilkan dulu Bu Nur Awaliyah. Kita lihat dulu. Yang Naconte Pak Wahyu. Bisa enggak di share screen? Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak kalau misal ada kesalahan dari tugas yang dibuat Pak, karena terus terang belum mengerti baik tentang ini Pak, cultural responsive teaching. Ya. Ya. Jadi ini Pak di bagian LK10 itu sesuai dari yang LMS itu bagian dari asesmen penyusunan perencanaan pembelajaran dengan cultural responsive teaching. Jadi ini yang saya dapatkan melalui internet Pak, di Google saja Pak, di searching karena saya lihat juga belum ada modul ada mungkin modul Pak, cuman saya yang kurang teliti membacanya. Nah, yang nomor 1 itu pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang pendekatan culturally responsive teaching? Jadi berdasarkan yang saya dapat itu, pendekatan culturally responsive teaching adalah suatu pendekatan dalam pendidikan multikultural yang menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya di dalam kelas. Pendekatan ini mengajarkan bagaimana peserta didik dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat, serta mempromosikan toleransi antar etnis dan agama di lingkungan sekolah. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan modal budaya yang diperlukan untuk berfungsi dalam budaya nasional dan masyarakat secara umum, serta mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Terus bagian kedua yaitu apa yang harus disiapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan cultural responsive teaching itu, yang pertama
Ini yang sumber yang saya dapat. Yang pertama yaitu memahami latar belakang budaya siswa. Yang kedua, mengumpulkan sumber belajar yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan keberagaman. Yang keempat, memperhatikan penggunaan bahasa. Yang kelima, menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Dan terakhir itu yang kelima, yaitu menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Terus yang nomor 3 yaitu analisis capaian pembelajaran atau CP peserta didik, seperti apa yang Anda lakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan analisis CP yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum yang digunakan oleh sekolah untuk mengetahui kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan indikator capaian kompetensi yang akan dinilai pada setiap pertemuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan pretest atau diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan awal peserta didik terhadap materi pembelajaran. Nah, terus tuliskan contoh tujuan ATP. Nah, ini salah satu contoh yang sempat saya buat-buat, tidak tahu benar atau salahnya, Pak. Mohon dikasih lurus kalau misal salah, Ki. Yang pertama itu tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia. Terus tujuan yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan kontribusi keberagaman budaya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Nah, adapun alur pembelajaran, yang pertama kegiatan pendahuluan selama 5 menit, di mana guru menyampaikan salam pembuka, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan adapun kegiatan awal yaitu guru memperlihatkan gambar-gambar budaya dari berbagai daerah di Indonesia dan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi jenis budaya dan daerah asalnya. Terus yang kegiatan inti selama 35 menit yaitu guru meminta peserta didik untuk membaca teks tentang keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi kelompok dan meminta mereka untuk membahas dan mempresentasikan kontribusi keberagaman budaya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk menyampaikan dan memberikan feedback positif. Dan kegiatan penutup itu meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal penting yang mereka pelajari tentang keberagaman budaya di Indonesia. Terus guru mengajak peserta didik untuk bersama-sama merenungkan dan mengevaluasi sikap mereka terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Terus kegiatan penutup itu guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran dan mengulang kembali tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir itu guru memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk terus mempelajari dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Nah, adapun bagian poin kelima yaitu asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan pemahaman materi ajar peserta didik, apa yang akan dipilih sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, asesmen diagnostik dapat dilakukan untuk memetakan kemampuan pemahaman materi ajar peserta didik. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, pretest yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ajar yang akan dipelajari. Yang kedua, observasi langsung dengan teknik think aloud, yaitu mengamati peserta didik saat memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi ajar dan mengetahui latar belakang budaya dan pengalaman hidup. Dengan melakukan asesmen diagnostik, guru dapat memahami kemampuan dan kebutuhan peserta didik secara lebih mendalam
dan merancang pembelajaran lebih responsif terhadap kebutuhan budaya dan pengalaman hidup peserta didik. Dan yang keenam itu identifikasi pendukung perkembangan kompetensi peserta didik secara holistik, seperti apa yang Anda lakukan sebelum Anda melakukan proses pembelajaran. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga melakukan asesmen, yang keempat itu menganalisis catatan akademik peserta didik seperti nilai rapor dan hasil tes untuk mengevaluasi kemampuan akademik dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik. Yang nomor 7, seberapa penting perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Jadi perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching sangat penting dalam memastikan bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pendekatan ini mempertimbangkan aspek budaya, bahasa, dan latar belakang sosial peserta didik sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nomor 8 Pak, panjang sekali. Di bagian mana dari perencanaan pembelajaran yang Anda susun menggunakan pendekatan culturally responsive teaching? Pendekatan culturally responsive teaching sebaiknya digunakan pada tahapan perencanaan pembelajaran, terutama dalam menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi yang akan diajarkan, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam merencanakan pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan latar belakang peserta didik untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, perencanaan pembelajaran dapat menjadi lebih berfokus memperhatikan dan menghargai keberagaman peserta didik sehingga dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Terus nomor 9, uraikan apa yang Anda dalam melakukan pemetaan peserta didik yang dianggap memerlukan pendampingan dan pengayaan dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, yaitu beberapa upaya yang dilakukan, yaitu yang pertama observasi, yang kedua analisis hasil asesmen, dan yang ketiga wawancara, yang keempat berkolaborasi dengan orang tua. Dengan melakukan upaya pemetaan tersebut, maka guru dapat lebih memahami karakteristik peserta didik secara lebih mendalam dan dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap peserta didik. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memberikan pendampingan dan pengayaan yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Terus nomor 10, tuliskan satu contoh rencana pembuatan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Seperti yang saya ambil tadi contohnya, yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Adapun rencana pembuatan asesmen formatif, yang pertama pemberian tugas individu yang meminta peserta didik menggambarkan budaya yang ada di daerahnya serta memperkenalkannya ke teman-teman sekelas. Nah, tugas ini dapat memetakan pemahaman peserta didik tentang budaya di daerahnya. Terus bisa juga diberikan kuis singkat mengenai budaya-budaya di Indonesia, termasuk juga tentang adat istiadat, pakaian adat, tarian, dan sebagainya. Kuis ini dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai pemahaman mereka tentang keberagaman budaya di Indonesia. Terus bagian kedua itu asesmen sumatif. Pertama, tentunya melakukan ujian tulis tentang keberagaman budaya di Indonesia.
Yang kedua yaitu presentasi kelompok tentang salah satu budaya di Indonesia, di mana setiap kelompok harus menunjukkan cara menghargai dan menghormati budaya lain, serta menunjukkan kesadarannya tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, adapun pengelolaan asesmennya yaitu yang pertama, pengelolaan asesmen formatif, yaitu pemberian umpan balik tertulis dan lisan tentang tugas individu dan kuis singkat. Yang kedua, penggunaan lembar kerja yang berisi penilaian dari evaluasi teman untuk mengevaluasi tugas individu peserta didik. Terus pengelolaan asesmen sumatif yaitu yang pertama penilaian ujian tulis, yang kedua penilaian presentasi, penilaian presentasi kelompok menggunakan rubrik penilaian yang mencakup keterampilan berbicara di depan umum dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dalam pembuatan dan pengelolaan asesmen, maka asesmen akan menjadi lebih terstruktur sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mempertimbangkan keberagaman budaya. Nomor 11, contoh pembuatan asesmen yang akan menerapkan pola pikir bertumbuhnya pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Yang nomor 1, asesmen formatif. Kegiatannya yaitu kegiatan diskusi berkelompok, di mana tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia serta memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua itu instruksi. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan topik pembelajaran tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempersiapkan materi dan mempresentasikannya di depan kelompok. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil persiapan mereka, peserta didik diminta untuk saling memberikan umpan balik satu sama lain. Yang kedua yaitu asesmen sumatif, di mana kegiatannya yaitu misalnya penulisan esai. Tujuannya itu peserta didik dapat mengekspresikan pemahaman mereka terhadap keberagaman budaya di Indonesia serta memberikan solusi dalam menghadapi perbedaan budaya. Adapun instruksi yang diberikan oleh guru yaitu peserta didik diminta untuk menuliskan esai tentang keberagaman budaya di Indonesia, di mana esai harus mencakup pemahaman peserta didik tentang keberagaman budaya di Indonesia, B, contoh-contoh dari budaya yang berbeda di Indonesia, C, pentingnya menghargai keberagaman budaya, D, dan seterusnya. Mungkin itu Pak, sempat ada masukan dari Bapak mengenai LK10 Pak. Sebelum lebih jauh lagi, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Nur Awalia. Luar biasa ya. Saya mengapresiasi penampilannya karena saya cek di LMS itu cuma baru 2 yang submit, baru Wahyu dengan Nur Awalia. Padahal kemarin itu pada kemana teman-teman yang lain ini? Apa yang dibikin kemarin, Pak Jusman? Saya sudah, Pak. Kenapa belum yang disubmit itu baru 2 yang tersubmit di LMS? Sudah saya. Enggak tahu, Pak. Sudah saya submit dari kemarin-kemarin. Iya, Kak. Iya, Pak. Ini baru-baru saya cek lagi, baru 2 loh yang masuk. Tunggu dulu. Baru 2 tampilannya. Baru si Wahyu dengan Nur Awalia. Kalau Nur Awalia itu 8 Mei ya. Kalau Wahyu 9 Mei. Ya Wahyu ya. Nah, baru 2. Saya 7 Mei, Pak. 7 Mei, duluan Ki. Iya, Pak. Ini. Saya. Kan tidak terbaik. Siapa nama tak? Lili Fitriawati, Pak. Lili Fitriawati ya. Lilis Muna.
.s@gmail.com di Iya, Pak. udah terbaca. Topik satu, siklus 1 topik 1, siklus 2 topik 1 tuh Iya, Pak. di unggahan eksplorasi konsep. Kalau eksplorasi konsep belum, Pak, mulai dari diri. Nah, itu yang saya maksud itu yang eksplorasi konsep. Oh, Ada beberapa LK toh. Ada kalau tidak salah LK 10 ya, 10, 11, 12, 13 dan kalau itu, Pak, mulai dari diri itu, Pak. 10, 11, 10, 13. 11, 12, 13 toh. Iya, Pak, yang dipresentasikan Dari- tadi dia. Oke, jadi tapi pada dasarnya teman-teman sudah ya yang sisa yang eksplorasi konsepnya mungkin. Iya, Ada Pak. yang mau memberikan masukan tentang LK 10 yang disampaikan oleh siapa tadi? Nur Awalia. Silakan. Ada? Kalau Wahyu ATM enggak? Atau langsung copas saja dari Awalia? Iya Pak, karena siklus-siklus sebelumnya kan Pak itu SD kasih-kasih, saya pikir juga ini SD kasih-kasih 1, jadi saya ambil Pak. Ini bukan kerja kelompok tapi kerja individu. Oke, yang pertama kalau ada enggak yang mau komentar? Ya. Kalau tidak ada saya mau komentar dulu terkait tentang yang di ini. Kan ada tadi yang contoh penerapan si apa nih? Kita singkat saya CRT-nya Nur Awalia itu di ini ya, tentang di topik kelas 5 ya, pembelajaran IPS ya, tentang keragaman budaya. Ini kayaknya masih materi atau topik kurikulum K13 kalau tidak salah ingat sih. Iya, Pak. Karena yang saya khawatirkan kalau bisa sih teman-teman yang lain yang belum mengerjakan coba belajar untuk masukkan di CP-CP yang sudah ada di kurikulum Merdeka itu. Karena pendekatannya beda. Materinya juga kan beda sekali. Jadi silakan dilihat apakah di kelas awal atau di kelas tinggi, kelas akhir ya. Karena ada beberapa sekolah itu ada beberapa guru yang tidak mau disebut sebagai kelas rendah dan kelas tinggi. Katanya kalau dia disebut kelas rendah itu melecehkan guru-guru yang ada di kelas 1, 2, dan 3. Masa kita mengajar katanya yang kelas rendahan? Katanya kalau kelas rendah itu ya namanya rendah berarti ya di bawah. Mereka lebih nyaman disebut sebagai kelas awal. Jadi kalau untuk tapi saya kira supaya lebih kaya tidak masalah kalau Nur Awalia ini, tapi teman-teman yang lain coba deh buat contoh pembelajaran dan ATP-nya di materi-materi di kurikulum Merdeka itu. Terus yang selanjutnya yang perlu dipahami itu jangan sampai dipaksakan juga ini yang konsep cultural responsive teaching ini. Yang saya katakan tadi di daerah-daerah tertentu itu apa ya, budaya dan tradisinya itu homogen, hampir tidak ada yang bisa dibedakan. Kalau misalnya di kota-kota kayak Makassar atau di ibu kota kabupaten kemungkinan.
Jadi jangan sampai terlalu dipaksakan. Gitu. Sama dengan saya mau ambilkan contoh kasus misalnya tentang pendekatan CL itu cooperative learning. Ya, kalau teman-teman baca dasar teori atau filosofi yang melahirkan kenapa muncul itu model cooperative learning dengan beberapa sekian tipe-tipenya itu sebenarnya kan lahirnya itu kan di Amerika Serikat yang mencoba untuk penerapan multikultural itu, pendidikan multikultural. Nah, itu adalah salah satu implementasi pendekatan multikultural cooperative learning itu. Kenapa? Karena supaya di Amerika itu misalnya itu kan banyak budaya, banyak etnis. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, apa dan seterusnya. Itu dicoba untuk bagaimana supaya mereka bisa berbaur, mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah kelompok. Dibuatkanlah model atau metode yang misalnya cooperative learning itu. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah kelompok yang multi etnis. Nah, persoalannya ketika kita mau coba dan paksakan di Indonesia sebenarnya filosofinya agak berbeda. Karena sistem dan budaya kita itu khusus di Indonesia itu ada ikatan entitas. Walaupun misalnya kita beda budaya misalnya dengan di Jawa, di Batak dan seterusnya, tapi entitas kita itu nilai-nilai dan keyakinan misalnya secara umum saja misalnya adat ketimuran kita itu ada yang mengikat, beda dengan mereka. Jadi ya, jangan sampai ada teori-teori yang mendasari ini kan misalnya ada beberapa hal yang tidak cocok dengan kondisi kita. Ini juga mungkin bagian dari kritik terhadap kurikulum merdeka misalnya. Jadi jangan sampai kita langsung menerima begitu saja, tapi coba teman-teman lihat kira-kira pendekatan ini bisa enggak digunakan di sekolah saya. Minimal lah kita bisa mengenalkan, melihat, mengantar, membawa peserta didik itu bahwa seperti ini di dunia di luar kita itu, dalam misalnya dalam konteks di luar konteks goa misalnya di tempatnya ini seperti apa, berbicara tentang responsif kultural responsif teaching itu. Nah, kalau saya sih kita coba lebih terbuka lagi karena kita sudah tidak bisa lagi diikat oleh negara dan entitas-entitas lain karena sudah masuk dalam dunia global itu. Kita tidak apa-apa kita antar peserta didik ke yang lebih global lagi. Kan mereka sekarang kan sudah tidak asing lagi misalnya dengan gadget YouTube dan seterusnya, dunia maya itu kan sudah tidak bisa lagi disekat-sekat dalam entitas-entitas atau state atau bangsa-bangsa dan negara-negara. Kenapa kita coba mengeluarkan atau mencoba membawa peserta didik kita ke sana? Kalau misalnya kita lihat respon budaya kita terhadap antar peserta didik itu misalnya sama ya atau homogen, kita coba ajak dia keluar lah dengan tetap melihat rambu-rambu prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka termasuk dalam pendekatan yang tadi itu. Oke, itu mungkin yang kedua selain dari materi tadi yang ke-13 yang seterusnya yang di asesmennya, teman-teman perlu mungkin juga memperhatikan bentuk-bentuk asesmennya itu yang lebih spesifik kalau di materi yang ini yang tadi yang cultural responsive teaching, culturally responsive teaching. Saya kira tapi untuk pada dasarnya sudah bagus kok, sudah luar biasa.
dari teman kita yang sudah tampil. Oke, baik. Selanjutnya sampai ini cuma 2 ya. Sekarang kan ada 4 LK ya kalau tidak salah ya di topik 2, di topik 1 itu. Berapa LK yang 4? 4 ya? 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14 ya? 14, LK 14. Ada 4 atau 5 ya Wahyu ya? Kenapa suara saya? Halo? Halo? Ya Pak, halo. Suara saya kedengaran? Jangan-jangan dari tadi ini saya berceloteh ini. Dengar, Pak. Iya Pak, terdengar. Dengar Ji, merdu atau jelek? Emak kalau saya jus mange. Apa ini nungkon tuh jus mang? Tina? Teh. Oh teh, saya kira tai jaki. Tina. Oke, saya kira itu untuk di topik kita ini. Kalau Jusman sudah sampai di topik sudah LK berapa Pak Jusman? Belum baru mau nampai renaha-naha. Iya, baru pindah anak Pak. Sampai renaha-naha. Ya. Begitu mantong kalau jomblo anaknya orang terus dinaha-naha. Astagfirullahaladzim. Coba tahu coba siapa nih? Siapa lagi yang namanya yang ini yang latar belakang backgroundnya ini gunung. Mas Awir. Nah, Pak Musawir. Masih nahan-nahan kita Pak Musawir. Baru topik 4 Pak, siklus 1. Topik 4. Siklus 1 Pak. La haula wala quwata illa billah. Siklus kita Hei Pak Musawir. Topik 2 mini Ambau maki. Siklus 2 Pak. Iya. Yang topik 5-nya tinggal di submit Pak. Belum saya kirim. Topik 5-nya siklus 2. Siklus 1 Pak. Oh, siklus 1. Jadi sisa kerja topik 6 Pak. Aduh. Kita tanya coba Pak Jusman Pak, di mana dia? Terlalu kianunya. Terlalu tinggi kina anak-anak. Kalau Pak Jusman lebih jauh daripada saya Pak. Mungkin alhamdulillah ada perubahan itu Pak. Kentarnya dari muka-mukanya semua itu. Di mana kita Pak Jusman? Saya masih di Malino ini Pak Awi. Bukan lalu tak posisi LMS gimana sekarang Pak? Eksplorasi konsep. Gue tahu eksplorasi konsep, tapi siklus 1. Saya ingat ya, saya sudah teman-teman saya perlu ingatkan jangan sampai nanti pada saat misalnya di akhir-akhir itu sudah tidak ada waktu untuk Anda mengupload, saya langsung kasih nilai, saya periksa, saya tidak tunggu maki itu saya tidak tunggu maki. Siap. Jadi jangan selalu nahan-nahan. Kalau ini waktu kita itu paling saya cuma ambil 2 jam loh paling lama. Kita diskusi. Selebihnya itu saya berikan keleluasaan kepada teman-teman untuk bekerja, untuk menyelesaikan LMS-nya. Ya, target ini untuk pekan ini ya kalau pekan depan masih belum selesai topik 1-nya, siklus 1-nya, saya mau maaf saya tidak nilai. Ya, siapa? Saya ulang pekan depan. Pekan depan masih di naha-naha Pak Musawir. Di submit Pak, submit.
Saya kira itu jadi untuk topik 1 di siklus 2 saya anggap selesai ya. Atau ada yang mau bertanya atau yang mau mengemukakan pendapatnya, atau silahkan ide-ide kreatifnya seperti apa, boleh silahkan. Kalau tidak kita masuk ke topik 2 siklus 2 untuk pembelajaran berdiferensiasi dan asesmennya. Dan sebenarnya kalau pembelajaran berdiferensiasinya itu sih tidak terlalu ya, cuma untuk menemukan bahwa oh si A si B ini kira-kira bentuk asesmen dan bentuk evaluasinya itu seperti apa, itu mungkin yang agak ribet ya, butuh di pembiasaan, butuh habituasi tersendiri untuk itu. Nah ya sorry ya, yang saya mau juga komentari tadi siapa ya yang tampil, Nur Awaliyah. Untuk teman-teman, tolong sebelum membaca referensi-referensi lain, tolong baca dulu referensi yang ada di LMS. Itu dulu yang utama. Kan ada di situ eksplorasi konsepnya. Itu dulu yang dibaca, baru setelah itu baca referensi yang ada di luar. Tidak apa-apa. Supaya interpretasi dari konsep itu tidak terlalu jauh dari interpretasi dari penyusun dari kurikulum Merdeka itu, khususnya di konsep yang kita pelajari. Apapun itu, diusahakan dulu maknai, dalami dulu konsep-konsep atau teori-teori yang ada di LMS, baru cari referensi di luar. Itu karena biasa sudah berbeda loh. Contoh misalnya prinsip pembelajaran itu kalau kita lihat itu itu sudah banyak pengembangan ketika sudah di luar. Itu tergantung dari perspektifnya pembaca atau pengembang yang lain. Oke, saya kira itu kita sudah. Kalau tidak ada lagi yang ingin mau didiskusikan, jadi pekan depan kita masuk ke topik 2 ya, siklus 2. Silakan Mas Wahyu diambil gambarnya supaya ya, siap. Kegagahan saya abadi di kelas ini. Baik Pak, untuk teman-teman yang masih on cam dan bisa on cam, silakan untuk diaktifkan dulu untuk sesi dokumentasi. Ini Nur Hikmah, la ilaha illallah, di mana gitu? Maaf Pak, mau pulang. Pulang ke rumahnya Mama? Iya Pak. Oke, silakan Pak Wahyu. Baik, untuk yang pertama dulu. 1, 2, 3. Ya, tahan. 1, 2, 3. Siap. Iya, aman Pak. Nanti saya share di grup Pak. Thank you ya, mohon maaf teman-teman atas kehilapan untuk pertemuan hari ini dan segala kekurangannya. Sehat semua, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.